Assalamualaikum, halo semuanya, ketemu lagi di YouTube channelnya Gita Fendri Diary. Apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Semoga yang sekarang sedang sakit segera diberi kesembuhan ya sama Allah, amin. Aku mau share lagi ya aktivitas aku. Nah, video kali ini aku itu beraktivitas di pagi hari ya teman-teman. Kira-kira ya sekitar setelah jam 6-an lah ya, sebelum jam 7 pagi ya teman-teman. Ini kebetulan anak aku tuh masih tidur, terus kemudian aku tuh beraktivitas aja di teras ya. Mau sapu-sapu dan ngepel, serta ini aku ada sedikit mau ada yang dipotong tanamannya. Aku tuh kayak ngerasa bersalah gitu ya sama tanaman-tanaman aku ini. Kayaknya aku tuh kayak jarang sekali ya sekarang itu untuk beresin tanaman. Terus karena hujan, terus aku tuh kayak jarang juga untuk siram-siram gitu ya, kecuali pas lagi panas ya. Jadi aku tuh kayak ngerasa bersalah dan makanya aku nggak mau nambah lagi tanaman. Ya udah deh aku yang ada dulu aja gitu ya. Dan ini makanya tadi ada yang menjuntai-menjuntai itu aku potongin ya. Ini aku tadi agak geser-geser untuk potnya itu karena di bawah itu ada banyak pasir. Tapi karena semalam itu kan hujan ya, jadi agak basah. Jadi aku cuman sapu-sapu aja yang bisa disapu ya. Nanti mungkin agak siangan itu agak kering, nanti pasirnya akan aku sapu. Oke, ini aku sapu-sapu bagian ini. Ini tuh nasi-nasi ya, bekas ngasih makan kucing. Biasanya tuh Pak suami kalau sebelum berangkat kerja itu suka naruh nasi ya di situ ya, karena kan ada beberapa kucing yang suka nongkrong ya di teras. Oke, ini aku kumpulin aja di satu tempat ya, karena mau aku taruh di kresek ini. Dan ini kan kresek merah ini sampah aku yang di dalam ya. Jadi aku kumpulin jadi satu aja, nanti aku mau buang sampah di depan. Nah, ini teman-teman sambil nonton videonya itu sambil ngapain nih? Beraktivitas kah atau rebahan? Aku temenin aja ya dari sini aktivitasnya. Semoga berjalan dengan lancar ya, sesuai yang diinginkan. Amin. Jadi sampah ini tuh nantinya bakal diangkut gitu ya sama truk sampah. Nah, truk sampah ini ke perumahanku ini 2 kali ya dalam seminggu ya. Kalau nggak salah tuh di hari Selasa dan Jumat. Nah, tempo hari itu ada yang nanya ya, seberang rumahku ini tanahnya siapa gitu ya. Jadi seberang rumahku ini tanahnya milik pemerintah ya. Jadi bukan milik orang, ya bukan milik perorangan maksudnya. Jadi miliknya apa sih kalau pemerintah gitu, pokoknya pemerintah daerah gitu ya, Pemda gitu ya teman-teman. Tapi kalau misalkan kita mau nanam-nanam atau mau melakukan sesuatu di tanah itu ya nggak apa-apa ya, yang penting kita rawat gitu. Dan kalau misalkan sewaktu-waktu mau diambil atau ada sesuatu ya kita juga ikhlasin ya, karena kan memang bukan tanah kita. Oke, lanjut aja ya, setelah aku sapu-sapu, aku ngepel ya teman-teman. Oke nih, sebetulnya aku tuh bingung banget ya mau bahas apa ya di videoku ini, mau ngobrolin apa juga nggak ngerti ya teman-teman. Mau ngasih tips juga nggak tahu ngasih tips apa. Ya udah aku cerita aja ya isi videonya aja ya teman-teman. Oke, ini aku udah selesai aku ngepel, terus kemudian aku kembaliin lagi pot-potnya ya teman-teman. Ini aku tuh ada rencana untuk ngubah pot, terus kemudian aku mau nanam sesuatu gitu ya. Cuman kayak yang tadi aku bilang ya, aku tuh belum bisa yang fokus gitu ya ke tanaman. Takutnya tuh malah nanti nggak terawat lagi gitu. Oke, singkat cerita udah selesai aku urusan di teras, aku masuk ya teman-teman. Aku udah cuci tangan dan udah ngeberesin bak ember pel-pelan ya. Nah, ini aku tuh mau nge-refill, ini aku mau nunjukin ya. Ini banyak banget yang harus aku belanja ya ketika belanja bulanan besok. Karena udah pada nipis semua. Yang ada sabun mandi tinggal satu, terus sabun cuci tangan tinggal satu ya. Tadi kan masih ada dua ya, itu dari belanja bulanan yang kemarin. Nah, ini baru aku buka satu. Nah, ini aku mau nge-refill ya karena habis sabun cuci tangannya. Jadi nanti aku itu juga mau unboxing ya teman-teman. Unboxing 2 paket, dan ini tuh aku belinya tuh pas Shopee kemarin ya, pas payday sale gitu ya. Itu kan kalau di Shopee tuh payday sale tuh tanggal 25 ke atas ya untuk gajian gitu loh teman-teman. Tapi sayangnya pas payday kemarin tuh promonya tuh kurang kurang menarik. Jadi diskonnya juga nggak terlalu banyak. Ada sih diskon yang 50%, cuman untuk pengguna baru. Nah, sedangkan aku kan pengguna lama, jadi nggak bisa aku klaim gitu ya. Tapi ya udah nggak apa-apa, tetap ada diskon ya, kurang lebih 15% kemarin itu. Jadi udah dimanfaatin aja diskon yang ada. Oke, sebelum unboxing, aku ini mau cuci aja yang ada di sini ya, masih ada sendok. Nah, setelah aku cuci, baru aku tiriskan. Jadi kalau misalkan wastafel bersih itu kan kayak enak gitu ya. Tapi aku belum aku sikat-sikat ya, karena kan aku bakal pakai lagi ya
wastafelnya mau aku tuh mau masak gitu ya teman-teman. Tapi nanti aku pas masak gak aku bikinkan video ya. Oke lanjut ya, sebelum aku unboxing aku mau ngelap ini meja karena kayak kotor gitu loh. Jadi kadang-kadang tuh kucing aku tuh suka tidur-tiduran di sini. Jadi aku lap-lap aja deh teman-teman, daripada nanti kayaknya nggak enak ya dilihat. Nah ini aku ngelapnya pakai tisu basah aja, nanti aku keringkan sama tisu kering gitu ya teman-teman. Jadi tempo hari tuh pas aku belanja bulanan tuh ada yang nanya, kenapa sih kok belanja tisu gitu ya. Ya gini ya, salah satunya aku tuh suka lap-lap gitu ya pakai tisu. Tempo hari aku suka lihat ya di Shopee tuh ada tisu yang bisa dicuci gitu ya, bisa dicuci pakai gitu. Aku udah masuk keranjang sih, sampai sekarang belum aku check out juga. Mungkin nanti habis gini ya aku check out gitu ya, jadi bisa lebih hemat lagi ya untuk pembelian tisunya. Oke nih alhamdulillah ya udah selesai ngelap-ngelap meja, lanjut aja aku mau unboxing. Nah ini yang mau aku unboxing tuh ada 2 paket ya, dan ini tuh memang aku tuh butuh ya teman-teman. Jadi makanya kemarin pas payday itu nggak terlalu menarik, ya udah aku tetap beli aja ya karena memang aku tuh butuh. Nah ini yang pertama yaitu aku tuh beli chopper ya teman-teman. Aku tuh memang udah lama ya cari chopper karena kan tempo hari itu pernah aku tuh punya chopper. Terus kemudian tuh pecah wadahnya itu loh teman-teman, mangkoknya itu pecah. Terus kemudian aku tuh belum beli lagi. Nah ini aku tuh lagi cari chopper yang sekiranya tuh bukan terbuat dari beling ya teman-teman. Terus akhirnya aku nemu ya ini chopper. Terus kemudian aku beli aja merek ini ya. Kalau gak salah mereknya tuh Hand River deh teman-teman. Nah ini tuh kayak astronot gitu ya. Dan tadi kan dapat ini ya, gantungan kunci astronot, itu nanti aku mau kasih ke anak aku ya. Nah ini tuh kayak untuk di bawahnya ya anti selip. Oke ini kita buka dulu ya teman-teman, tutupnya. Aku mau lihat ya, cek ya apa ada yang salah atau gimana ya. Karena kan kalau misalkan ada yang kurang atau ada yang cacat bisa kita kembalikan ya, bisa kita informasikan ke penjualnya. Oke ini alhamdulillah sih teman-teman, paketku ini aman semua ya. Untuk yang ini ya, yang chopper ya teman-teman, alhamdulillah aman, jadi sudah bisa digunakan. Tapi ini aku belum cuci ya, nanti aja kalau misalnya mau digunakan aku baru cuci. Nah ini untuk mangkoknya ini bukan dari kaca ya teman-teman, jadi insya Allah aman ya. Ini untuk pisaunya itu terdapat 4 atau 3 bilah pisau. Dan ini aku belum direview ya karena aku belum menggunakan choppernya. Nah seperti ini ya teman-teman bentuk choppernya, dan semoga aja sesuai ya, semoga aja bagus, dan semoga aja bisa digunakan dengan baik. Oke nih aku lagi cek-cek. Nah ini tuh buat ini loh, buat anti selipnya tuh loh teman-teman, tapi belum aku rekatkan ya, nanti aja kalau misalkan aku sudah cuci baru nanti aku rekatkan. Oke, aku perlihatkan sekali lagi ya teman-teman, seperti ini. Tadinya mau aku rekatkan gitu loh teman-teman. Ini mau aku lepas, aku taruh sini. Tapi aku pikir-pikir nanti dulu deh, aku mau cuci dulu aja. Setelah itu baru aku rekatkan. Rasanya belibet banget ya ngomongnya, Masya Allah. Maaf ya teman-teman kalau misalkan membingungkan. Oke, lanjut aja ya ke paket yang kedua. Oke, paket yang kedua ini aku tuh juga perlu banget ya. Jadi udah beberapa kali aku tuh sudah scroll-scroll yang mana ya yang mau aku beli gitu ya. Nah ini aku langsung aja ya, ini tuh kayak lemari saji ya, maksudnya tutup saji bilangnya, tapi untuk lemari kayak lauk gitu loh, penyimpanan lauk. Karena aku kalau untuk nyimpan lauk itu kan di kotak roti ya, yang biasanya kotak roti kayu itu kan aku simpan lauk di situ. Tapi sekarang tuh kayak udah nggak muat ya, kadang-kadang sempit, terus bingung naruhnya gimana, terus nutupnya susah karena udah kesempitan gitu ya. Jadi akhirnya aku tuh kemarin cari-cari yang tempat lauk, terus kemudian aku nemulah yang ini teman-teman. Ini tuh sudah ada lubang-lubangnya ya, jadi maksudnya tuh tidak kedap udara, jadi ada sirkulasi udaranya ya biar nggak bau di dalam situ. Jadi ada 2 model gitu loh teman-teman. Untuk tingkatnya nih aku beli yang tingkat 3, terus yang ada sirkulasi udaranya ya. Nah ini aku mau coba dirakit dulu ya teman-teman. Rakitannya itu susah-susah gampang ya, sempet banget aku tuh panik gitu ya. Riwah banget, Masya Allah. Pokoknya ini aku ngerakit dulu ya teman-teman. Ini aku yang tingkat 3, jadi dapatnya itu bagian sisi kanan kiri gitu ya, jadi ada 2, terus kemudian bagian atas bawah, kemudian bagian dalam ya untuk tingkatannya dapat 2 juga.
Nah, sama bagian depan belakang ya. Depan belakang tuh belakang sama depannya tuh pintu ya teman-teman. Bagian pintu sama bagian belakangnya itu ada lubang untuk ini ya, apa untuk sirkulasi udaranya ya teman-teman. Dan itu kecil-kecil banget ya, jadi nggak mungkin cicak atau binatang-binatang tuh bisa masuk ya ke dalam situ. Nah ini aku sedang ikutin instruksi yang ada di situ seperti apa. Nah ini aku ikutin aja instruksinya ya teman-teman. Oke nih aku lagi bingung ya yang di bagian bawah tuh yang mana gitu kan. Terus kemudian setelah aku cek di gambarnya itu yang bagian bawah itu yang warna hitam tapi yang kotak kecil ya, jadi nggak yang panjang. Kemudian nih langsung aja dipasang yang bagian sampingnya. Nah ini aku pasang aja gitu ya. Terus kemudian aku lagi cari-cari yang mana yang di bagian pasangnya gitu ya. Oke ternyata yang ini, jadi langsung aja kita lekatkan gitu ya teman-teman ke sebelah sini. Pokoknya sebetulnya kalau untuk rakit-perakit itu butuh kefokusan ya teman-teman. Nah ini pemasangannya mesti hati-hati ya. Ini tuh bahannya dari akrilik ya, akrilik yang tebal, jadi apa ya, nggak gampang patah ya. Tapi kalau misalkan kita paksakan atau tekannya nggak bener bisa patah juga sih ya teman-teman. Nah ini untuk warna, untuk dari segi warna tuh ada warna yang kayak gini. Ini kan aku belinya yang warna hitam ya. Ada yang warnanya putih ya teman-teman. Tadinya aku mau yang warna putih gitu kan. Cuman kok kayaknya takut cepet kotor atau gimana. Akhirnya aku beli yang warnanya hitam ya. Ya nggak apa-apa ya teman-teman, mau hitam mau putih sama aja ya. Oke nih, aku tuh suka ya sama bentuknya, kayak unik gitu ya untuk penyimpanan lauknya. Jadi sebelum payday itu sebetulnya sudah aku taruh keranjang gitu ya. Terus kemudian aku incer aja deh pas payday kemarin. Terus kemudian ya udah deh aku check out gitu ya. Nah itu ini sudah pemasangan yang kedua ya. Jadi yang samping kiri sudah masuk, sudah alhamdulillah aman ya, berhasil. Kemudian bagian belakang sudah berhasil juga, udah dipasang. Nah ini pas aku masang yang samping kanan ini kok nggak bisa masuk, susah gitu kan. Kok kayak nggak simetris gitu ya, bagian yang belakang tuh kayak terlalu menjorok ke samping banget gitu kan. Jadinya yang samping kanan ini tuh nggak bisa lekat gitu. Aku tuh sampai sudah tanya-tanya ke penjualnya ya, udah aku kirim video juga, kok nggak bisa masang, ini apa ada yang salah gitu pemasangannya nih, jadinya nggak lekat gitu loh teman-teman. Jadi aku tuh sempat putus asa ya, ini gimana caranya. Kalau misalkan aku kembaliin juga males gitu kan, apa nunggu pak suami aja gitu. Jadi aku tuh sempat putus asa ya, ini gimana caranya. Kalau misalkan aku kembaliin juga males gitu kan, apa nunggu pak suami aja gitu. Nah ini kalau misalkan dipasang dengan benar itu tadi ya pintunya, terus kemudian ini tuh rak-raknya ya. Ada 2 rak, jadi ada 3 tingkatan gitu ya, atas, bawah, sama di tengah-tengah gitu. Nah seperti ini ya teman-teman kira-kira pemasangannya. Oke aku mau beresin dulu choppernya ya. Ini choppernya aku taruh di dalam lemari ya teman-teman. Tidak aku cuci dulu, nanti aja deh kalau pas mau aku bikin bumbu-bumbu aku mau cuci dulu ya teman-teman. Sudah aku kepak-kepakin gitu ya, sudah aku taruh kardus, mau kembalikan ke orangnya. Terus kemudian aku pas sebelum aku taruh lagi ke kamar, kan tadinya mau aku beresin ke kamar, aku coba lagi deh, aku bongkar dulu terus kemudian aku coba beresin lagi tapi nggak aku videokan. Karena aku tuh penasaran ya teman-teman, masa sih salah gitu kan. Jadi aku bongkar-bongkar, kenapa nih kayaknya ada yang salah di bagian belakang. Terus kemudian setelah aku bongkar, ternyata aku tuh salah pemasangan yang bagian belakangnya gitu. Seharusnya itu jadi kan apa ya, maksudnya letaknya tuh salah ya. Harusnya memanjang ke atas, tadi ini aku pasangnya tuh memanjang ke samping gitu. Aku kirain ukurannya tuh sama ya kotaknya, kotak persegi gitu loh teman-teman. Ternyata dia agak memanjang sedikit gitu loh teman-teman. Jadi ini alhamdulillah ya, setelah aku benerin itu baru bisa masuk semua. Jadi sudah simetris ya teman-teman. Jadi aku tuh kayak lega gitu. Jadi ya udah akhirnya aku nggak kembalikan ya. Ini aku lanjut lagi untuk pasang pintunya ya teman-teman. Nah pas pasang pintunya ini aku mengalami kesulitan lagi ya. Ada aja gitu teman-teman halangannya. Nah ini pas aku masang pintunya, kenapa nggak pas gitu loh. Jadi
kayak sempit gitu loh teman-teman. Kan itu ada kayak ada 2 sisi gitu ya. Yang satu sisinya yang bawah itu dipasang, kemudian yang sisi yang atas dipasang lagi. Jadi kalau misalkan pas itu bisa masuk klek gitu loh teman-teman. Tapi ini kok nggak bisa, aku mau paksakan takut patah. Ya udah deh, akhirnya untuk pintu aku nggak paksakan ya. Jadi aku nunggu aja Pak suami, mungkin Pak suami bisa. Jadi ya udah deh aku biarin gitu aja ya. Nah, ini kayak gini loh teman-teman. Ini kan dimasukkan ke dalam sini. Nah, ini nggak bisa yang ke bawahnya. Begitu juga pas aku pasang yang bawah, yang di atasnya juga nggak bisa masuk gitu. Aku mau paksa takut ya, takut patah. Jadi ya udah deh nanti aja aku pasangnya ya teman-teman. Sabar aja dulu. Yang pasti udah jadi ya kayak gini. Jadi yang bagian pintu ada bolong-bolongan kecilnya ya untuk sirkulasi udara, yang belakang juga ya. Ini tuh cantik banget ya untuk lemari lauknya. Aku tuh suka ya teman-teman. Ini untuk tiga tingkat ya. Ada yang 4 tingkat sampai 5 tingkat ya teman-teman. Oke, seperti sampai sini dulu aja ya teman-teman video dari aku. Terima kasih banyak ya sudah nemenin aku beberes teras sama unboxing. Semoga ada manfaatnya ya, bisa menghibur hari-hari kalian. Dan kalau misalkan ada perkataan perilaku yang kurang sopan selama di video, mohon dimaafkan ya teman-teman, karena kan aku cuma manusia biasa aja ya. Oke, untuk rak lauknya aku taruh di sini. Jadi nanti untuk rak cangkirnya aku pindahinnya ke meja makan. Terus sampainya pas suami di rumah, malam-malam aku ceritakan tentang kendalaku pemasangan pintu. Akhirnya keesokan harinya dia benerin, jadi aku nggak sempat nggak videoin ya teman-teman. Dan alhamdulillah Tara, ini udah selesai ya pintunya, terpasang dengan rapi. Nah, ini aku mau masukin ya lauk aku yang kemarin ya ada sisa. Nah, ini aku cobain masukin ke sini dan alhamdulillah muat ya teman-teman. Ya udah deh, alhamdulillah jadi udah selesai ya drama pemasangan pintu. Gimana nih teman-teman mood kalian? Buat kalian yang mau samaan bisa klik linknya ya di kolom deskripsi aku. Sekali lagi terima kasih ya. Akhir kata, wassalamualaikum, dadah.